Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan detik ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Salam bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, kita akan coba mengangkat topik bagaimana dengan cinta di masa muda. Banyak orang yang memaknai cinta dengan beraneka makna, seperti hidup tanpa cinta bagaikan berdiri di tepi tebing yang curam. Tanpa cinta, rindu yang dirasa seakan gelap gulita, dan hidup bagaikan sayur tanpa garam. Ada pula yang memaknai cinta seperti pasir yang tidak dapat digenggam terlalu erat. Namun bentuknya cinta dapat kita bagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku sekalian, seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa cinta merupakan kata cinta yang memiliki berjuta makna. Membahas soal cinta tidak terlepas dari budaya pacaran yang sungguh-sungguh sangat tidak jelas, bahwa Allah melarangnya. Saudaraku, budaya pacaran saat ini memang sudah sangat familiar di tengah masyarakat. Sungguh hal seperti itu sangat miris sekali untuk digunakan. Lalu bagaimana nasib bangsa ini apabila generasi muda sudah memanggil ayah, bunda, mami, papi, dan kata-kata lain yang seharusnya digunakan ketika mereka sudah diikat dalam satu ikatan jalinan cinta di pernikahan. Bagi saudaraku yang sedang menjalin hubungan yang belum pasti ke depannya, yaitu pacaran, lebih baik putuskan dari sekarang juga. Move on, dan paling penting adalah melupakan mantan. Sebab ada pepatah mengatakan, jika masa lalu adalah sejarah, maka mantan merupakan peninggalan sejarah. Maraknya pacaran di kalangan remaja saat ini dianggap sebagai kegiatan yang lumrah. Timbul pertanyaan, apakah mereka yang pacaran itu tidak mengetahui hukum yang sebenarnya? Mereka yang pacaran bukan karena mereka tidak tahu hukum pacaran itu seperti apa, namun mereka kalah dengan hawa nafsu. Sebenarnya mereka yang pacaran sudah mengetahui bahwa pacaran sangat dilarang oleh agama Islam, karena selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan seran yang buruk. Jadi kalau kami tidak pacaran, kami jomblo dong? Ya kan? Pertanyaannya kan muncul seperti itu. Bahwa jomblo itu bukan karena tidak laku, tetapi dapat menahan diri supaya tidak berinvestasi dosa di akhirat. Santai aja, karena kalau sudah jodoh tidak akan kemana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka bagi para remaja yang merupakan penerus bangsa tidak perlu merasa tidak laku jika tidak pacaran. Justru kita yang tidak pacaran adalah orang yang sangat istimewa. Ibarat sebuah barang, bukankah barang yang istimewa itu jumlah sedikit daripada yang diobral? Itu poinnya. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja tidak perlu merasa risau karena tidak memiliki pacar. Justru berbanggalah, sebab pacaran tidak akan membuat kita dewasa, dan justru menuntun kita untuk beradegan dewasa. Nah, jika kita membicarakan tentang remaja, pasti tak jauh dengan nama cinta. Ya, yang namanya pacaran kan dimulai dengan jatuh cinta,
jadian, putus, nyambung lagi, putus lagi. Seseorang yang tidak memiliki pacar akan memiliki sebutan khusus, yaitu jomblo. Para jomblo atau mereka yang tidak pacaran itu suka dibilang tidak laku. Wah, ternyata bahaya juga nih jika bahasan seperti itu. Kalau kita lihat, budaya pacaran merupakan budaya barat yang diadopsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebab tanpa mengetahui ilmu dan asal usulnya. Ya, beruntung orang tidak pacaran karena cinta mereka masih murni terjaga cintanya kepada Allah. Hidup akan terasa tenang, nyaman, dan santai tanpa ada pacar yang kadang seenak hati menuntut ini dan itu. Para single patut berbahagia sebab mereka full 24 jam menjadi milik pribadi tanpa ada yang mengganggu, minta ini dan minta itu. Tuh, enak kan jadi jomblo? Jadi untuk saudara-saudaraku yang baik hati, rajin menabung di warung dan tidak sombong. Yang jadi pertanyaan, apa enaknya mendapatkan seseorang yang sudah terbuka segelnya? Artinya apa? Seseorang yang kita dapatkan itu bukan lagi seseorang yang punya nilai tinggi, nilai lebih. Terus bagaimana kalau kami tidak pacaran? Gimana kami cara mengenal dia? Sepanjang yang saya tahu dari apa yang pernah saya pelajari di waktu dulu, jika kita ingin mendapatkan seorang pasangan dan ingin menikah, maka karena memang pergaulan muda-mudi yang begitu bebas dan kadang-kadang berujung kepada, ya kita lihat sendiri, ada yang bunuh diri karena tidak mendapatkan apa yang ditujunya gitu, ditinggal nikah. Jadi buat apa gitu? Setiap manusia memiliki rasa cinta, tapi ada kalanya rasa cinta itu harus dipendam sampai masanya di depan penghulu untuk mengucapkan janji setia sehidup semati. Cinta memang membuat kita terlena, tapi bagaimana kita menyikapi rasa cinta itu dan membawanya ke tempat atau ajang yang resmi, yaitu di depan penghulu di suatu masa. Kalau memang berani, kalau kita memang ingin kembali ke jalannya, ada rasa yang timbul, temui orang tuanya bahwasannya Anda bertanggung jawab kepada seorang perempuan, dan perempuan juga mau diimami oleh seorang laki-laki yang menurut dia mampu menjamin kebahagiaannya di masa depan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.